Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya kita ada di tempat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan mendapat lawatan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka pulang tidak sama seperti mereka datang ya Tuhan. Berkati hamba-Nya Bapak Pendeta Effendi Tahir yang Tuhan utus untuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka sehingga mereka boleh sampai ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Mari saudara, kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tanggalkan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau tetap fokus pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sikanana mahana mahada kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami datang menyembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau. Ya nana mahada Yesus Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia. Kianana mahada. Kami menyembah Kau Tuhan pagi hari ini. Kiadadadadadadamu. Haleluya. Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kianana mahada. Kita bebas menyembah Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu. Yesus, terimalah penyembahanku. Kita bebas menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi karena Engkau kami berharga Tuhan. Oh haleluya. Kiada mata kianana.
jemaat Tuhan. Dalam roh dan kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Dalam roh dan tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami akui Tuhan, tidak ada seorang pun seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kiara la 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 mata sika da 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 da. Kiara la 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 mata kiara baha da da. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah di tempat ini. Yes Tuhan, tidak akan pernah kami berhenti menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Bapak Ibu yang mau hidupnya diatur oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes. Soalnya kalau Tuhan udah ngatur hidup kita pasti kejadiannya dahsyat. Amin. Senggol kiri kanan dong. Suka-suka Tuhan aja deh. Shalalalala, lalalala. Satu kali lagi shalalala. Shalalalala, lalalala. Yes. Shalalalala, lalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan apa? Semua ku relakan, namanya dimuliakan. Cepat ke big low jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita menari hari ini buat Tuhan ya. Yes, tangannya diangkat dong. Hey, hey. Yes. Satu kali lagi, sungguhlah. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Jempolnya hey, ke atas dong. Yes, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, mana suaranya? Suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey, hey. Yes. Ingat ya, kalau Tuhan udah mau ngatur hidup kita, satu kali lagi, kejadiannya kita pasti dahsyat. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan senyum yang terbaik kiri kanan kita. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Kasih Allah
silakan duduk. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah bagi kami. Pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Engkau. Sungguh sukacita kami boleh berkumpul kembali. Dan terlebih Tuhan kami boleh menaikkan pujian yang memuliakan Engkau. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapikan setiap kami, istimewa hamba-Mu yang juga penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Pakai jadi alat bagi kebenaran dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Gembala dan Ibu yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk melayani. Saya pertama minta maaf dulu karena berkali-kali Bu Yanti menghubungi saya dan karena kondisi kesehatan saya terpaksa batal ya Bu ya, nggak bisa. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan pada hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya Pendeta Effendi Tahir. Ya, 2019 awal kami pindah dari Surabaya ke Bali. Saya asli orang Makassar, tapi waktu umur 9 tahun saya pindah ke Surabaya. Oke, makasih. Saya didampingi istri saya, Elisa. Kami berdua hamba Tuhan, juga dosen. Anak kami 2, yang laki masih di Australia, yang perempuan baru minggu lalu datang dari Australia. Itu aja dari kami. Ya, teman-teman, saya ingin mengajak kita merenung satu tema yang saya beri judul, Mengapa Kamu Begitu Takut? Ya, saya coba ya. Oke, makasih. Saya tes dulu, oke. Makasih dibantu sama Pak. Mengapa kamu begitu takut? Ayat ini, perikop ini sangat terkenal, yaitu dari Markus 4:35 sampai 41. Kenapa saya membawakan firman ini? Kita tahu bahwa terakhir ini kita banyak mengalami hal-hal yang mengagetkan. Dan kalau orang-orang yang melihat, yang bergerak di bidang ekonomi, kayaknya kita, katanya ya, saya nggak berani ngomong karena saya bukan ahlinya, memasuki resesi ekonomi yang bakal berat. Kita berpikir COVID ini sudah lewat, ternyata banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga. Dan efek-efek yang timbul. Tentu Bapak Ibu, takut itu adalah sifat daripada kita. Saya pun segede gini juga takut. Ada hal tertentu yang buat saya takut. Beda takutnya kita dengan ibu-ibu, mungkin takut dengan kecoa ya, tokek, cacing, apa. Tapi takut di sini bukan itu, karena ini suatu ketakutan yang mungkin begitu luar biasa, melampaui daya pikir kita, melampaui apa yang mungkin kita pernah bayangkan. Dan jangan kita kecil hati. Murid-murid pun pernah mengalaminya. Tapi kita belajar hari ini, apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekuatan yang diceritakan oleh firman Tuhan kepada kita, biar bisa menjadi berkat buat kita. Oke? Saya akan bacakan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya mohon maaf kalau saya menghadap ke belakang, karena kalau saya lihat sini, pandangan saya kurang jelas ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perhatikan, dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ada perahu-perahu lain. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, ini perikop yang sangat terkenal. Seringkali kita merasa atau mendengar renungan ini sepertinya kita berbicara suatu yang dianalogikan perahu kehidupan. Saya tidak berkata salah, tapi bagi saya ini perahu beneran. Ini taufan badai beneran, bukan taufan rumah tanggamu, bukan kapal kehidupan. Enggak, ini beneran. Kapal yang bisa tubruan, kapal yang bisa tenggelam. Oke? Beda sama rumah tanggamu. Rumah tanggamu mungkin bisa cerai, bisa kekerasan. Beda-beda. Ini bukan gambaran, ini kisah nyata. Kita harus jujur dong di Alkitab. Jangan semua itu dianalogikan atau dibikin perumpamaan. Buat saya enggak cocok ya. Kita harus tahu ini kejadian benar-benar. Suatu renungan buat kita. Yang pertama, percayakah kita kepada Tuhan atau dengan kata lain firman Tuhan. Seringkali kita ini orang percaya, ngaku orang percaya, dan tadi WL-nya berkata, siapa yang diatur hidupnya oleh Tuhan akan mengalami hal dan dahsyat. Betul ya? WL itu saya ingat kata-katanya, nanti saya akan lihat dahsyatnya kamu kayak apa. Kalau hidup kita berkata, Tuhan aku ingin sesuatu yang dahsyat, hati-hati. Bukan berarti enggak boleh, tapi kita harus mempersiapkan diri. Jangan sekedar ngomong, tapi kita pikirkan benar-benar. Kalau hari ini kita berkata, ya Tuhan Yesus, aku ini orang percaya. Artinya kita percaya kepada Tuhan, setuju? Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, artinya kita juga akan ikut benar-benar kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Kalau Bapak Ibu melihat dari kitab Injil yang lain, yang paralel dengan Markus 4 ini, kita akan melihat bahwa banyak orang itu begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan. Dan ayat 36 nanti membuktikan bahwa perahu lain juga ikut. Artinya mereka itu sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang mereka tahu, walaupun mungkin sebagian belum seluruhnya, siapa Yesus itu. Mereka sudah melihat mujizat Yesus. Mereka sudah melihat kuasa Yesus. Mereka sudah melihat apa yang Yesus ajarkan dan Yesus terangkan kepada mereka melalui perumpamaan dan mengajar macam-macam. Mereka bukan orang yang baru kenal Yesus, ingat itu. Mereka tertarik untuk ikut. Pada saat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Pertanyaan buat kita, apakah mereka mengikuti ajakan Yesus? Ayat berikutnya jelas berkata, ya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Mereka ikut. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, dan mereka ikut. Artinya pada saat mereka diajak oleh Yesus bertolak ke seberang, mereka yakin bahwa Yesus akan membawa mereka sampai ke seberang. Setuju? Kalau enggak, gak ada yang mau ikut dong. Simple hidup itu sebenarnya. Simple menurut kata-kata, tapi susah untuk dijalani. Gampang kok, hanya sekedar menyeberang. Mau ikut? Ikut. Saudara-saudara, firman Tuhan juga demikian. Sering kita baca firman Tuhan, kita merenung, kemudian sedikit-sedikit kita berkata, ya dan amin, ya dan amin. Maaf, saya setuju ya dan amin. Tapi seringkali kita sekedar ya dan amin tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita berkata ya dan amin, apakah engkau dan saya betul-betul percaya? Akan sekedar, sebelahku bicara kata, ya dan amin, aku ikut berkata ya dan amin. Firman Tuhan ini sederhana, sangat dikenal di sekolah minggu pun. Tapi begitu kita mendalami secara mendalam, pertanyaan buat kita, pada saat kita membaca firman Tuhan, seperti murid-murid Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, mereka percaya dan mereka ikut. Buktinya kan gitu kan? Setuju enggak? Mereka percaya dan mereka ikut. Setuju? Kalau mereka nggak percaya, nggak mungkin mereka ikut.
Kita setuju dulu di sini, kalau enggak kita enggak akan pernah maju. Saya membangun suatu pemikiran dulu buat Bapak Ibu dan saya. Perhatikan baik-baik. Dan membawa Yesus, kenapa enggak bisa ya sekarang? Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, bukan hanya murid-murid yang ikut. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara-saudara, kalau kita sering berkata, ya Tuhan, aku percaya dengan apa yang Engkau katakan. Aku mau ikuti apa yang Engkau katakan. Karena kita yakin awalnya. Setuju enggak? Tapi jangan lupa, hidup itu tidak hanya sampai yakin itu saja. Harus dilakoni. Setuju? Itu yang sulit. Orang kawin itu gampang. Mau pesta, mau panggil pendeta atau penghulu terserah. Tapi setelah itu rekening datang semua. Rumah tangga itu enggak mudah. Kalau hanya melihat pada awalnya saja, gampang semua. Walaupun banyak yang susah. Tapi kalau melihat kehidupannya berjalan semua, kita akan terbentuk. Ada sesuatu yang membuat kita terbentuk menjadi percaya. Saling percaya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba pikirkan. Apa yang selama ini dalam hidupmu dan saya, yang membuat engkau seperti tema ini, begitu takut dengan hidup ini. Apa hal yang membuat engkau tidak melihat di depan ada pengharapan? Adakah hal-hal yang membuat engkau merasa bahwa, ya janji Tuhan itu memang iya untuk Daud, iya untuk Musa, untuk Effendi, belum tentu. Ya Tuhan kalau saudara-saudara ingat kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Setuju? Hidup kita diatur oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib buat engkau dan saya. Kalau seperti itu saja kita enggak percaya, cilaka. Kalau engkau dan saya percaya dengan itu, maka apa yang dikatakan Yesus pasti kita percaya. Setuju enggak? Seringkali orang itu lupa siapa Yesus itu. Sama dengan murid-murid, saya akan lebih jauh nanti. Kalau hari ini saya janji dengan gembala, bapak atau ibu gembala, saya datang. Bisa aja tiba-tiba saya mengalami gangguan. Karena hidup saya tidak bisa memastikan bahwa saya pasti akan sampai di sini. Saya manusia terbatas. Betul? Saya manusia terbatas. Bukan berarti saya tidak bisa dipercaya oleh ibu dan bapak gembala dengan janji saya. Tapi kemampuan saya tidak mampu melakukan itu. Setuju enggak? Saya pernah berjanji sama istri saya ini. Saya tahun ini dengan istri saya kenal sudah 40 tahun pacaran. Ya, kami menikah tahun ini 30 tahun. Tanya istri saya, pernah enggak Effendi itu janjinya meleset? Sering. Bukan karena saya mengingkar janji, karena Merpati pun tidak ingkar janji, dan terpaksa Merpati tutup pesawatnya sekarang. Oke, sorry, yang tertawa itu usia 50-an ya. Saya pernah berkali-kali luput janjinya. Bukan karena niat saya jelek, tapi karena kemampuan saya nggak bisa. Contoh sederhana, saya arsitek. Saya bangun rumah di Surabaya, yang menurut kami sangat bernafaskan kami. Dan saya berjanji sama istri saya, sampai mati pun kita tidak akan pernah jual rumah ini. Niatnya begitu. Oke? Ternyata dengan berkembangnya waktu, kami itu butuh dana fresh money untuk kehidupan kami semua. Karena saya 2005 sudah nggak bisnis, saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Jadi sudah hampir 20 tahun saya nggak bekerja. Latih bisnis ya. Saya kuliah, istri saya kuliah, anak saya kuliah, semua sekolah. Karena semua kurang pinter, ya harus sekolah. Dan itu biaya besar untuk 4 orang sekolah sama-sama. Saya janji sama istri saya nggak akan pernah jual itu.
Tapi keadaan mengharuskan kami harus lepas itu. Supaya kami bisa hidup. Kami butuh biaya hidup. Kami mulai kesulitan, jual semua. Ya, jual semua itu benda, bukan jual harga diri saya, enggak. Ya, motor antik saya jual, emas hadiah perkawinan kita jual. Kecuali cincin kawin dan dari orang tua saya, kita jual semua. Terakhir semua enggak punya apa-apa sudah. Rumah ini tok harus dijual. Saya pernah berjanji sama istri saya, rumah saya Surabaya enggak akan saya jual. Karena itu karya saya. Saya desain sendiri, saya kerjakan sendiri. Banyak orang bilang bagus, banyak juga bilang jelek, banyak juga. Tapi ternyata saya harus jual. Apakah saya bisa menjamin rumah itu tidak akan pernah saya jual? Enggak bisa, karena saya manusia. Kondisi saya terbatas. Amin. Tapi Tuhan kita, perhatikan baik-baik. Dia Tuhan yang ya dan amin artinya tidak terbatas dan apa yang dikatakan pasti terjadi. Setuju sih ini? Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca sehari-hari, kita harus tanamkan itu dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Kalau memang belum terjadi, kita selalu berkata, semua itu indah pada iya, semua pinter. Kalaupun semua sudah terjadi, ya Tuhan, aku ini butuh, rumahku ini jangan sampai hilang, ternyata harus tetap hilang. Mau apa ngomong? Kita juga yakin ada firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Betul? Rencanamu bukan, jalannya Tuhan yang terbaik. Wes payu ya sudah, laku ya sudah. Berani kita ngomong gitu pada saat sangat sulit? Kalau engkau dan saya yakin itu, kita akan melangkah terus. Amin. Sama seperti murid-murid. Pada saat Yesus berkata, mari bertolak ke seberang, mereka ikut. Bukan hanya mereka, perahu lain juga ikut. Setuju? Tetapi kita kehidupan belum selesai. Mereka nyebrang ke seberang, belum sampai seberang. Cerita belum selesai. Sorry, saya kepencet ya terus ya. Oh ini maaf, ini bukan punya saya, jadi saya agak sedikit kesulitan ya. Mereka yakin sampai seseberang. Setuju ya? Bapak Ibu yakinkah firman Tuhan yang dikatakan? Nah, saya ngajar eskatologi. Ya ngajar eskatologi itu akhir zaman. Banyak penafsiran nubuatan. Sesuai dengan ajaran GPI Bu. Saya injili yang sesuai dengan GPI ya. Jadi saya dosen ngajar eskatologi juga. Banyak bicara nubuatan. Saya dosen juga ngajar hermeneutik ilmu tafsir, ilmu khotbah, juga teologi sistematika. Nah, saya ngomong ini bukan berarti ilmu saya mampu. Tapi saya ingin berkata, walaupun saya ini seorang dosen, saya juga pernah takut. Saya pun pernah bingung. Saya sama dengan Bapak Ibu. Keyakinan kita itu bisa goyah, tapi bukan hilang. Engkau dan saya hidup di dalam Tuhan bisa ragu-ragu, tapi bukan tidak percaya. Orang kalau ragu-ragu, dia akan mencari kepastian. Tetap di dalam itu. Tapi kalau tidak percaya itu sudah keputusan. Bapak Ibu setuju nggak apa-apa. Kita beda pendapat tetap selamat. Oke? Itu prinsip. Saya seringkali bingung, Tuhan kenapa saya harus begini? Kenapa? Saya nggak ngerti. Tapi saya percaya, saya di dalam Tuhan. Tuhan tuntun langkah hidup saya. Itu yang saya percaya. Banyak ayat Tuhan yang ngajari kepada saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Tuhan tuh ngomong begitu bukan hanya kepada kita melalui kitab Ibrani. Tapi juga sejak zaman Musa, Tuhan sudah ngomong di Ulangan. Tuhan juga sudah ngomong itu di Yosua 1 ayat 5 pada saat Yosua memimpin. Dan saat ini berbicara kepada kita semua, Tuhan juga beserta kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Itu harus kita pegang dulu. Bapak Ibu yakin? Kalau kita yakin, kita ke poin berikutnya. Yakin? Yakin. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan bisa gagal? Kita lihat. Lalu mengamulah tofong yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini kepotongnya, saya nggak tahu kenapa. Mungkin saya yang salah. Oke.
Tofan itu sudah dahsyat, tapi dikasih kalimat sangat dahsyat. Wow, hebat sekali. Saudara-saudara, murid-murid ketakutan. Kenapa? Karena nyawa mereka dalam bahaya. Sekalipun mereka ada nelayan yang berpengalaman. Saya tinggal di Sanur. Beberapa waktu ini sulit sekali dapat ikan. Karena ombak lagi tinggi. Kalau yang suka mancing pasti ngerti lah, bintang 4, maka 4 lebih katanya. Saya nggak ngerti sih, saya cuma ikut aja, ikut makan maksud saya di pinggir pantai. Ya, saya pernah 3 kali ikut mancing, lolos tes. Pertama ikut sejahtera, kedua ikut salah saya. Gara-gara sampai ke Nusa Dua, lihat water blue ya. Wah tinggi sekali, saya videonya kurang bagus video lagi, bola balik video. Akibatnya kepala saya punyeng. Habis punyeng, saya bilang sama yang punya perahu teman saya, Pak Tik, Pak Made, aku izin ya muntah, silakan Pak Pendi, muntah aja. Muntah ngeblak sampai Sanur naik perahu lagi. Yang ketiga sudah rotok pinter. Ikuti ombaknya, teman saya Pak Tik itu nakal itu. Sengaja saya dilewatkan tempat pertemuan arus itu. Banting karena saya bilang aman sejahtera. Saya lihat jauh, saya fokus kepada jauh, udah mulai pinter. Saudara-saudara, kenapa saya cerita ini? Kalau saya melihat ke bawah, melihat ke HP saya akan punyeng. Siapa sini punya pengalaman mancing atau naik perahu? Ya kalau kalian naik perahu besok-besok jangan lihat yang deket-deket, jangan main HP. Pasti kepalanya punyeng. Bisa-bisa mabuk. Lihat aja yang jauh. Saya diingatkan yang kedua kali, ketiga kali saya udah pinter. Saudara, sama dengan hidup kita. Murid-murid diberitahu, ayo kita bertolak ke seberang. Setuju sampai sini? Tapi bahaya terjadi. Taufan yang sangat dahsyat, topang yang sangat dahsyat. Mengamuk, menyebur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau perahu sudah penuh dengan air, artinya apa? Bakal tenggelam. Jangan bilang nggak mungkin, bakal tenggelam. Tenggelam kalau airnya penuh, ini dibalik, pure. Jangan main-main. Saya punya teman nelayan banyak di Pak Sanur. Saya nggak bilang yang lain nggak mampu. Saya untuk ikut kapal yang saya pergi, pasti istri saya tahu. Pergi sama siapa? Sama ini. Oh, saya jelaskan istri saya. Ini Pak Made ini adalah nelayan yang pengalaman. Dia itu safe banget, ngerti banget. Mereka itu nggak akan ngambil resiko. Oke. Saudara-saudara, nelayan pengalaman pun bisa ampun-ampun. Ini murid-murid ini nelayan yang pengalaman sekali. Kalau mereka ketakutan, apa terjadi Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Ketakutan murid-murid membuat mereka lupa siapa yang mengajak mereka dan bersama mereka juga dalam perahu itu. Seringkali kita pada saat kita berada di masalah, kita lupa janji Tuhan. Hari ini engkau dan saya sedang menuju kepada janji Tuhan. Setuju? Kita ini akan berjumpa dengan Tuhan. Orang Kristen selalu berkata kita ini pengantinnya Kristus. Oke? Beda ya sama pengantin yang satu itu ya. Kita ini pengantinnya Kristus. Oke? Kita ini sedang menuju kepada perjumpaan kita dengan Kristus. Orang Kristen, sorry saya katakan, seringkali takut mati. Saya tidak berkata cari mati loh, tidak, beda loh ya. Padahal kalau kita pikir, pada saat kita meninggal, kita sebenarnya berjumpa dengan Tuhan kan? Kok takut sih? Saudara-saudara, kita harus tahu, ngerti itu dulu. Murid-murid lupa, pada saat mereka mengalami kesulitan yang begitu dahsyat, mengancam jiwa mereka, mereka lupa siapa yang mengajak mereka. Amin. Tuhan sudah bilang, ayo ke seberang. Mereka tahu, yang ngajak, bukan hanya ngajak, juga bersama dengan kita. Ayat ini perlu kita renungkan. Hari ini engkau dan saya mengerti, firman Tuhan itu berkata, banyak firman Tuhan. Katanya yang pernah ngitung ya, saya nggak pernah ngitung sih. Jangan khawatir, jangan takut, di Alkitab itu ayat 365. Saya nggak tahu benar nggak, anggap benar lah, saya nggak pernah hitung. Tapi kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena ada kejadian-kejadian yang begitu dahsyat. Yang membuat kita lupa, kita sedang bersama dengan siapa. Hidup kita sedang menuju kemana. Saudara-saudara, saya berkata demikian bukan berarti saya sanggup. Saya mengalami banyak perkara membuat saya harus belajar banyak. Dan saya bersyukur,
boleh melewati satu demi satu. Mungkin 20 tahun lagi kita akan, usia saya mungkin sudah 75 kalau saya masih hidup. Saya akan cerita sama cucu saya, kalau saya dikasih cucu. Engkong ini dulu pernah ngalami namanya lockdown. Wih, siapa pernah bayangkan kita lockdown itu 2 tahun hampir. Saya bayangkan kakek saya dulu cerita sama Van, engkong dulu itu waktu zamannya perang itu punya anak 11. Toko, enggak bisa kerja, buyar semua. Kena bom, kena apa segala macam. Mau tidur, mama saya cerita, kalau mau tidur itu, waduh, begitu dengar suara sirene, Jepang datang, sembunyi semua lari ke bawah kolong ranjang, atas tutupi. Kok bisa hidup kayak gitu ya? Generasi kita enggak bisa membayangkan itu. Tetapi generasi yang ke depan lagi juga enggak bisa bayangkan, enggak usah jauh-jauh lah. Siapa di sini termasuk generasi yang masih usia 20-an? Bisa enggak kalian hidup tanpa internet? Ora iso. Bapak sama saya masih bisa mungkin ya. Tapi sekarang sudah enggak bisa juga. Kemana-mana buktinya apa? Makanan belum datang sudah foto duluan. Posting. Cari internet. Saudara-saudara, saya ingin beritahu kepada kita hari ini, pada saat engkau mengalami kesulitan hidupmu, coba lihat ke belakang. Engkau ngelewati enggak? Sedang bersama dengan siapa engkau lewati? Saya sangat percaya janji Tuhan. Walaupun pada saat-saat tertentu, saya takut. Saya takut. Tapi saya percaya. Murid-murid Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalau kita binasa, artinya apa? Mereka juga bukan hanya berkata, saya mati. Mereka juga berpikir Tuhan bakal mati. Setuju enggak kalimat ini? Saudara-saudara, mereka lupa. Mereka bersama dengan siapa? Suatu pelecehan. Kalau hari ini, engkau dan saya jadi murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan kau gak peduli, kita akan mati. Kalau saya mati, masuk akal. Setuju enggak? Yesus, kamu juga bakal mati, bakal binasa. Itu pelecehan benar. Pertanyaan buat kita, mungkinkah Tuhan kita itu gagal? Kalau Tuhan berkata, ayo ke seberang, pasti tidak akan gagal. Tuhan tidak pernah berjanji, hidup langit selalu biru. Udah tahu kan? Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata. Kenapa orang suka hiking? Karena cari jalan yang enggak rata. Betul enggak? Teman saya Edan tak pikir naik gunung Kintamani, naik ke atas lagi. Saya bilang, ngapain lu cari jalan susah? Kita bikin jalan tol aja enak kok. Kita enggak ngerti. Saudara-saudara, ingat, Tuhan cuma bilang apa? Di ayat 35, ayo mari kita bertolak ke seberang. Setuju? Tuhan pada saat meminta Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan enggak pernah berkata, ayo kamu bangsa Israel, Musa kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu Tuhan enggak pernah cerita, Musa kamu akan kecepit di depan nanti laut, belakang ini kiri kanan gunung, belakang itu Israel Firaun sudah ngejar kamu. Kira-kira pada saat diberitahu gitu Musa bilang kata, oh Tuhan saya enggak deh, Effendi aja mungkin. Tuhan cuma berkata, Musa bawa itu keluar. Setuju? Sama dengan kita hari ini. Kita kalau diberitahu Tuhan secara detail satu demi satu, orang sanggup kita ini. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah meragukan Tuhan deh. Kalau Tuhan berjanji kepada engkau dan saya, Dia akan setia, seperti katakan di surat Timotius. Maka dia pasti setia. Yang enggak setia itu siapa? Enggak setia siapa? Manusia. Tuhan itu setia. Jadi saudara-saudara, itu yang saya pegang. Murid-murid itu lupa. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa mereka tidak akan melewati gelombang. Setuju enggak? Tuhan juga tidak pernah berjanji mereka tidak akan tenggelam. Dalam arti cemplung laut. Enggak ada tuh. Tapi Tuhan hanya berjanji, ayo kita bertolak ke seberang. Artinya pasti sampai ke seberang. Saya bayangkan ya kalau saya bikin skenario ini, perahu ini guling, piur, murid-murid, wah bingung, renang segala macam. Mungkin rame-rame sampai ke seberang, akhirnya ketemu Yesus, kita juga sampai ke seberang. Ya tetap sampai, cuma mungkin bahasa kuyup. Kita nggak tahu, tetapi terjadi nggak mereka sampai ke seberang? Itu Bapak Ibu.
Seringkali hidup kita itu, kita membayangkan itu seperti skenario-nya kita. Seperti film drakor. Atau mungkin seperti sinetron, maunya karpe sutradara. Sutradaranya siapa? Kita. Aku maunya begitu Tuhan, bukan begini. Enak ya, seringkali tadi WA-nya berkata hidupnya dahsyat. Betul? Orang dia, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu roller coaster? Oke lah di Bali nggak ada, mungkin ada lah di sini tuh ya, Trans. Kalau roller coasternya cuma 2 meter, piung turun, enak nggak kira-kira? Anak muda? Adik masih muda ya? Roller coaster cuma 2 meter mau nggak ikut? Ngapain? Naik polisi tidur aja, plung, selesai. Roller coaster itu harus, bahkan roller coaster yang di luar negeri sampai wut. Saya nggak berani, takut jantung saya ketinggalan di atas. Oke, kenapa? Kenapa kita berkata hidup kita itu dahsyat? Pada saat Tuhan memakai kita di dalam kehidupan kita melalui semua itu dahsyat, kita jadi ketakutan. Coba kita cerita ini, murid-murid nyebrang, semua tidak tahu badai. Apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Saudara-saudara, pelajaran kedua yang kita dapat hari ini. Tuhan itu tidak bisa gagal. Tidak ada yang mampu menggagalkan caranya Tuhan. Rencana Tuhan tidak ada. Cuma jangan kita batasi caranya Tuhan. Ingat, caranya dia bukan caranya kita. Rancangannya dia bukan rancangan kita. Yakin pasti sampai ke seberang. Nggak tahu mereka itu nyemplung ke laut, kapal ini terbalik, tetap pakai kapal rame, tapi pasti ke seberang, itu pasti. Tuhan nggak pernah janji bahwa perahu itu tidak pernah tenggelam. Amin. Jangan gagal paham jadi orang Kristen. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara, di sini ada sedikit kata beda ya. Peduli itu Alkitab punya saya kopi ya, tapi dalam kamus bahasa Indonesia sebenarnya kata peduli itu enggak ada. Katanya sih gitu, saya cek di internet. Jadi saya bukan salah cetak ya, ini tetap peduli. Di kamus bahasa Indonesia itu enggak ada kata peduli, itu enggak ada. Jadi saya coba ikuti aja. Perhatikan mereka membangunkan Yesus, menuduh Yesus tidak peduli. Saudara-saudara, kembali lagi, seringkali kita ngalami seperti itu. Tuhan, engkau enggak peduli. Padahal kita pada saat yang lain, bulan yang lalu kita berkata, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu di sebuah kota, ada seorang yang mengalami sakit. Kita doakan rame-rame dan ternyata Tuhan punya kehendak. Dia mengalami kesembuhan. Pada saat mengalami kesembuhan itu, kita sukacita semua. Kalimatnya satu yang begitu menohok saya adalah, terlalu kecil mujizat Tuhan kalau cuma itu. Saudara-saudara, tidak ada perkara kecil. Tuhan itu siapa? Kita ini siapa? Kalau saya begitu. Saudara-saudara, Tuhan itu peduli dengan kita. Dan Alkitab selalu berkata, dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah nggak peduli sama kita. Selalu peduli dengan kita. Saya senang beberapa teman di sini punya tato ya. Ada yang shalom, ada macam-macam. Saya punya tato kecil juga. Dulu waktu SMP saya bikin, SMA sih. Nama pacar saya itu. Saya tidak anti tato, cuma saya ingat, apa yang kita tulis di sini, lihat baik-baik, betul pikirkan baik-baik. Ada beberapa teman punya kode begini, saya nggak ngajari Bapak Ibu tato ya, cuma saya lagi belajar tato juga. God offer the highest and low. Gambarnya sederhana, G-nya gini, 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 sama gini. Artinya apa? Orang-orang seperti mereka, saya, Bapak, Ibu, mungkin perlu diingatkan bahwa kita itu ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ada tadi tato shalom. Biarlah kemana-mana tangannya pada saat melangkah, orang akan melihat. Betul-betul dia bawa shalom. Jangan sampai tangannya ngajak orang berantem. Sorry ya, saya bicara seperti itu.
Apa yang kita belajar di sini, saudara-saudara? Murid-murid itu gagal paham jadi orang percaya. Mereka berpikir bahwa mereka hidup bersama dengan Tuhan, jalannya nyebrang seperti kita di Bedugul nyebrang aja gitu. Enggak. Tuhan melalui peristiwa ini akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ini yang kalimatnya saya mau. Next. Pertanyaan ketiga, pikirkan baik-baik. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya? Perhatikan baik-baik. Ia pun bangun dan merhatik angin itu dan berkata pada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Hal yang berbahaya membuat mereka lupa. Ya, siapa Tuhan itu? Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka membangunkan Yesus untuk minta tolong. Itu orang bingung kan? Betul nggak? Mereka nggak percaya bahwa Yesus bakal membawa mereka ke seberang. Kalau mereka yakin, mereka kan tenang, betul nggak? Mereka berkata kita akan binasa, setuju ya? Tapi mereka membantu Yesus, minta tolong, kan orang bingung ini. Ya sama dengan kita, kadang-kadang kita juga jadi orang bingung kan. Katanya orang percaya, tapi kok nggak percaya? Alkitab juga berkata, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini supaya aku percaya. Kan ada di Alkitab juga gitu. Artinya memang seringkali kita jadi orang bingung, tapi jangan lama-lama bingungnya. Ya, saudara-saudara, saya ingin jelaskan buat kita, kata takut di sini, ayat 40, perhatikan baik-baik. Mengapa kamu begitu takut? Kata takut di sini itu punya pengertian negatif. Sesuatu yang menakutkan dikaitkan dengan mengapa kamu tidak percaya. Jadi takut di sini dalam bahasa aslinya itu punya kaitan dengan rasa tidak percaya itu. Oke, saya nggak usah sebut Yunaninya lah, nggak usah lah, saya orang Indonesia. Tidak percaya, negatif. Jadi ketakutan terjadi karena mereka nggak percaya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita berpikir demikian. Saudara-saudara, kalau hari ini kita saat datang atau tadi malam kita memikirkan, membaca berita membuat kita begitu takut. Pertanyaan pertama buat kita, engkau percaya enggak bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau saya percaya banget. Berapa tahun yang lalu, 98, dikatakan kita akan mengalami resesi. Kita akan resesi. Pak Jangke sudah ada ya Pak ya? Kita mengalami berapa kali resesi Pak ya? Dan ternyata kita juga bisa tetap gemuk kan kalau saya. Tetap sehat, tetap anak saya bisa sekolah, walaupun mungkin sulit. Kenapa? Saya percaya banget kok. Bahwa Tuhan itu yang ngatur semua. Bisa saja dunia itu sulit. Siapa di sini pernah bayangkan 3 tahun atau 2 tahun kita kena pandemi? Katanya kerja opo Pak, mangan opo, urip kayak opo. Teman-teman saya di Surabaya berkata, Pak, gak bisa bayangkan ya, kita berbulan-bulan gak pernah keluar dari rumah Pak. Keluar dari rumah pakai masker semua. Dulu kita pakai masker ke bank, pikirnya ngerampok. Sekarang semua pakai masker kalau ke bank, betul enggak? Ternyata kita bisa hidup. Orang yang tidak percaya pun bisa hidup. Kita orang percaya apalagi, amin. Kenapa? Tuhan pasti pelihara. Belum waktunya Tuhan datang. Jadi kita, pasti Tuhan jaga kita. Seringkali kita berkata, burung di udara pun, iya, tidak akan sehelai rambut pun jatuh tanpa Tuhan cincang. Oh giginya copot satu ya bingung. Oke. Next. Kok selesai? Waktu saya habis kah atau memang ada sabotase? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kata 41 itu sangat takut, itu punya bahasa asli yang berbeda dengan takutnya ayat 40. Mengapa kamu, ayat 40 ini takutnya karena mereka tidak percaya. Ayat 41, takutnya ini dalam bahasa aslinya lebih kepada, kalau dikaitkan dengan Tuhan, itu sesuatu yang takjub, kagum, hormat. Kalau kita sering kali baca di Alkitab Perjanjian Lama, hidup takut akan Tuhan. Kata takut itu dipakai di sana. Artinya apa? Hidup melihat kemuliaan Tuhan, hidup takjub, kagum, hidup yang berbakti kepada Tuhan. Oke? Jadi takut di sini itu bahasa aslinya 40 beda. Kalau ini punya makna positif.
Sopo ya bahasa Surabaya, hebatnya kayak ngono ya. Ini kalau Surabaya bicara gini. Bisa ngatur angin dan danau. Seringkali orang melihat ayat ini cuma berkelihat gini. Tuhan, aku ini sakit. Aku butuh mujizatmu. Angin ribut semua. Saudara, terlalu kecil kalau engkau melihat Tuhan cuma seperti itu. Engkau sakit ke dokter bisa sembuh. Minum vitamin bisa sembuh. Tapi tidak ada seorang dokter pun, seorang pribadi di dunia yang mampu bisa membuat angin dan danau taat. Ada? Jadi jangan melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang kecil. Tapi lihatlah kenapa angin dan danau pun dibikin Tuhan takluk. Ingin menunjukkan apa? Apapun dalam hidupmu dan hidupku yang mungkin hari ini membuat engkau takut. Tidak ada apa-apanya buat Tuhan. Buat saya mungkin saya takut. Tapi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, ingat Musa disertai Tuhan. Baca itu Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Baca itu Yosua 1 ayat 5. Tuhan menyertai, Tuhan baca Ibrani itu 13 ayat 5. Kalau engkau yakini firman Tuhan seperti itu, engkau dan saya pulang dari tempat ini praktekkan. Hidup di dalam Tuhan, kita tidak takut dengan apa-apa. Dalam arti yang negatif yang menghantui kita. Tapi kita berjalan, kita yakin. Kita akan bersama Tuhan sampai kepada tujuan. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjalan dengan kita, Immanuel. Setuju? Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu bukan power, bukan tenaga dalam. Roh Kudus itu pribadi yang bersama dengan kita, yang punya kehendak, yang punya intelektual, yang punya perasaan. Hidup bersama dengan kita. Saudara-saudara, hidup bersama Tuhan itu indah. Kalau engkau dan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau sepertinya bakal kita gagal, bakal semua itu membuat kita berantakan, bakal semua janji itu seperti murid-murid ketakutan bakal tenggelam dan berkata kita akan binasa. Ingat, Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Amin. Artinya maut pun tidak bisa. Yesus mati di kayu salib bukan karena maut yang menang. Dia menyerahkan nyawanya dan dia bisa ngambil kembali. Baca itu Yohanes. Amin. Saudara, jangan pernah takut hidup. Karena hidup kita ada di bawah otoritas Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu dahsyat, jadi kesaksian. Saya mau tanya pertanyaan terakhir sebelum saya turun. Kira-kira ini mereka ini siapa? Mereka menjadi sangat takut. Siapa itu mereka? Apakah murid-murid saja bersama dengan Tuhan Yesus di perahu itu? Tidak. Ingat ayat 36. Perahu lain juga menyertai mereka. Setuju? Apakah mungkin perahunya Yesus itu sama murid-murid itu yang kena goyang? Kena taufan, badai? Semua pasti kena. Setuju enggak? Orang-orang yang ikut bersama Yesus pada saat itu melihat kejadian itu. Sangat dahsyat taufannya. Kalau taufannya sangat dahsyat, maka penanganannya pun jauh lebih dahsyat lagi. Amin. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan izinkan hidup mengalami, saya ngalami banyak hal. Akhirnya sekarang apa? Yakin banget. Ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan hidup lagi di dalam ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sejenak kami sama-sama menunduk kepala. Wajar Tuhan kalau kami selama ini banyak hal yang mungkin membuat kami takut. Yang mungkin menakut-nakuti kami. Ataupun kami sendiri yang lemah. Musiknya bisa pelangi sedikit, saya ingin berdoa untuk beberapa di antara kita. Pelangi aja nggak apa-apa. Tundukkan kepala semua kalau boleh. Mungkin kau datang karena suatu ketakutan yang begitu luar biasa dalam dirimu. Orang-orang yang melihat bahwa ekonomi bakal berat, sakit penyakit, bahkan mungkin hal lain yang kita nggak tahu. Firman Tuhan hari ini mengajar kita.
Hidup kita bersama dengan Tuhan, sama dengan murid-murid. Hidup kita punya tujuan. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam Dia. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Kalau engkau percaya itu, ayo sama-sama taruh tanganmu di dada bersama dengan saya. Tuhan, banyak peristiwa yang buat kami takut. Banyak hal-hal yang membuat kami tidak mengerti, tidak bisa menyelami. Karena kami terbatas. Tapi firman-Mu hari ini mengajar kami, Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa atas segala. Engkau Tuhan tak terbatas. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Apapun di depan kami Tuhan, kami meminta kuasa-Mu, kekuatan-Mu ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak melihat lagi seperti murid-murid kepada bahaya, kepada taufan. Tidak lagi seperti murid-murid yang karena mereka pengalaman sebagai nelayan kemudian merasa bahwa apa yang sedang mereka hadapi sesuatu yang bisa membuat mereka mati, membahayakan mereka. Tapi kita kali ini, kami adalah anak-anak Tuhan yang berjalan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa, berkatilah gembala kami, biarlah semua boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami mewakili seluruh jemaat GBI Glow mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Effendi Tahir. Semua diberkati, boleh lambaikan tangan? Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Effendi Tahir. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 19 Agustus pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 21 Agustus pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Minggu 21 Agustus, gereja akan mengadakan baptis selam untuk jemaat yang berusia di atas 12 tahun. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, silakan hubungi sekretariat gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang Tuhan telah ditaburkan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami tahu ikut Engkau Tuhan penuh dengan tantangan. Tapi kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Oleh karena itu biarlah kami boleh tetap percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Maka Engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Effendi Tahir bersama istri dan keluarganya. Lindungi mereka, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapak, biar pelayanannya boleh memberkati banyak orang. Saudaranya dikasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kita. Tuhan akan menyertai saudara sepanjang minggu ini. Tuhan akan melindungi saudara, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari niat-niat orang jahat. Dan apapun juga Tuhan jauhkan daripada saudara. Biarlah kasih penyertaan saudara, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara sepanjang minggu ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri.
sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita, Tuhanlah yang akan melindungi kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.